Rumah dongeng kita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Kisah 3 Babi dan Serigala. Alkisah, di sebuah hutan hiduplah keluarga babi, yaitu ibu babi dan 3 anak laki-lakinya. Suatu hari, sang ibu memanggil ketiga anaknya. Ia ingin agar ketiga putranya itu dapat hidup mandiri dan membangun rumah mereka masing-masing. Selain itu, sang ibu pun berpesan kepada mereka untuk selalu waspada terhadap serigala. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu berhati-hati dengan serigala. Dia itu sangat jahat dan selalu mencoba memburu kalian, pesan ibu babi. Baik ibu, kami akan ingat pesan ibu, kata ketiga anak babi. Akhirnya, pergilah ketiga babi tersebut dan mulai membangun rumahnya masing-masing. Babi sulung berencana akan membangun rumah dari jerami kering. Ia pun mulai mencari jerami di hutan. Ia tidak mau bersusah payah mencari bahan-bahan lain selain jerami, karena menurutnya jerami kering mudah didapatkan. Pikirnya, inilah cara termudah untuk membangun rumah. Jadi, ia punya banyak waktu untuk bersantai. Dalam waktu singkat, rumahnya pun telah selesai dibangun. Ia pun sangat senang melihat rumahnya sudah siap dihuni. Aku benar-benar arsitek yang handal. Aku membangun rumah lebih cepat daripada kedua adikku, katanya dengan sombong. Karena rumahku sudah selesai, sekarang aku akan minum teh dan beristirahat, katanya. Kakak kedua pun sibuk membangun rumah yang terbuat dari kayu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, ia tidak mau menebang pohon untuk mendapatkan kayu yang kuat. Ia hanya mencari ranting-ranting yang ia kumpulkan di hutan untuk dijadikan rumah. Tidak lama kemudian, rumahnya pun telah selesai dibangun. Ia membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan babi yang pertama. Ia pun tersenyum puas melihat rumahnya. Rumah kayuku ini tidak kalah bagus dibandingkan rumah jerami milik si sulung. Membangunnya pun tidak perlu waktu lama, jadi masih bisa bersantai-santai dahulu, kata si anak tengah. Sementara itu, babi bungsu masih sibuk membuat rumahnya. Ia membuat rumah dari batu bata. Dengan sangat tekun, ia menyusun batu bata tersebut dan menyatukannya dengan semen. Kedua kakaknya datang melihat rumah yang belum jadi tersebut. Mereka pun menertawakan babi bungsu. Mengapa mau bersusah-susah begini? Kalau bisa menyelesaikan rumah dengan cepat seperti kami, kata si sulung. Benar sekali. Lihatlah kami. Kami jadi punya banyak waktu untuk bersantai-santai, sedangkan kau masih sibuk bekerja membangun rumah batu batamu, sambung si anak tengah. Namun babi bungsu tidak menghiraukan ejekan kedua kakaknya.
ia tetap terus melanjutkan pekerjaannya dengan semangat. Setelah lama bekerja keras, rumah batu bata pun telah berdiri dengan kokoh. Si bungsu pun senang dan puas dengan hasil pekerjaannya. Akhirnya selesai juga rumahnya. Meskipun lama, namun rumah ini sangat bagus dan kuat, dan pasti akan dapat melindungiku dari serangan serigala, kata si bungsu dalam hatinya. Di kejauhan, ternyata serigala telah memperhatikan pekerjaan ketiga babi tersebut. Suatu hari, sang serigala mendatangi rumah babi sulung. Sang serigala mencoba memanggil babi sulung dan membujuknya agar mau keluar. Namun, babi sulung teringat pesan ibunya untuk waspada terhadap serigala, sehingga ia tetap bertahan di dalam rumah sambil ketakutan. "Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu hingga roboh," seru serigala. "Tidak, pergilah. Rumah ini sangat kuat. Kau tidak bisa merobohkannya," jawab si sulung. Lalu, serigala meniup rumah yang terbuat dari jerami kering tersebut hingga hancur tak tersisa. Babi sulung pun segera berlari ketakutan menuju ke rumah babi kedua. Serigala pun kembali mengejar sang babi. Babi sulung pun sampai di rumah adiknya tersebut. Mereka ketakutan sambil berpelukan. Serigala kembali membujuk mereka untuk keluar rumah. "Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu sampai roboh," seru serigala. "Tidak, pergilah. Rumah ini sangat kuat. Kau tidak bisa merobohkannya," jawab si anak tengah. Ia pun kembali meniup rumah babi kedua yang terbuat dari kayu lapuk hingga berterbangan dan hancur. Kedua babi yang ketakutan itu langsung berlari menuju rumah si babi bungsu. Di sana mereka merasa aman. "Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu sampai roboh," seru serigala. "Tidak, pergilah. Rumah ini sangat kuat. Kau tidak bisa merobohkannya," jawab si bungsu. Ternyata serigala tidak dapat merobohkan rumah babi bungsu karena rumah tersebut sangat kokoh dan kuat. Serigala itu berulang kali menarik dan menghembuskan nafasnya dengan kencang. Ia benar-benar tidak bisa merobohkan rumah itu. Akhirnya, serigala merasa sangat kelelahan. Dia lalu berhenti untuk beristirahat dan berpikir sebentar. Serigala menemukan cara lain. Ia ingin mencoba masuk melalui cerobong asap. Perlahan, ia mulai memanjat tangga yang ada di dekatnya, lalu naik ke atap dan masuk melalui cerobong asap. Akan tetapi, si bungsu mendengar suara langkah kaki si serigala di atas atap. Ia langsung bergegas memberitahu kedua saudaranya untuk menyalakan api di tungku perapian untuk menghalangi serigala masuk.
Saat serigala mulai masuk melalui cerobong asap di rumah itu, ia merasakan sesuatu yang hangat di ekornya. Namun, karena sangat lapar, ia tetap terus menuruni cerobong asap itu. Semakin dalam ia menuruninya, ekornya menjadi sangat panas dan tercium bau gosong. Ternyata ekor serigala itu terbakar api. Mengetahui ekornya terbakar, serigala itu segera kembali memanjat keluar dari cerobong asap dan langsung lari ke hutan. Sejak hari itu, serigala tidak pernah terlihat lagi. Si sulung dan anak tengah pun merasa malu karena telah menertawakan adiknya yang membuat rumah dengan batu bata yang kokoh. Mereka pun berjanji akan membuat rumah yang sangat kuat dan kokoh seperti rumah adiknya si babi bungsu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah menjadi anak yang pemalas. Belajarlah dengan rajin, lakukanlah setiap tugas yang diberikan dengan semangat, kerja keras, dan penuh tanggung jawab. Sebab anak yang rajin pasti akan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton juga video kita dongeng lainnya. Terima kasih.